Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dengan Zikra Laila Dan saya Nurul Huda. Di sini kami akan menjelaskan tentang konflik agama di Indonesia. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konflik agama di Indonesia. Nah, sebelum itu konflik agama di Indonesia itu seringkali karena terjadinya intoleran dan perbedaan antar keyakinan, antar kelompok. Jadi, nah beberapa contoh signifikannya itu termasuk konflik di Poso. Nah, konflik di Poso itu adalah konflik yang merupakan terjadi serangkaian pertikaian antara kelompok Kristen, penduduk asli Kristen dengan penduduk pendatang yang Islam. Ya, karena terjadi transmigrasi. Nah, itu terjadi pada tahun 90-an. Nah, dipicu karena ketegangan sosial, ketidakadilan, serta perbedaan agama antar komunitas Muslim dan Kristen. Nah, isu utamanya itu adalah perebutan sumber daya, identitas budaya, dan komunitas lintas budaya yang sulit. Nah, konteksnya itu adalah konflik di Poso ini dimulai pada 25 Desember tahun 1998 berlangsung hingga 20 Desember tahun 2001. Nah, ini terjadi pada Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang memiliki populasi mayoritas Muslim di desa-desa dan mayoritas Kristen di daratan tinggi. Nah, ketegangan sosial ini terjadi karena persaingan ekonomi antara penduduk asli Kristen dan pendatang Muslim. Nah, seperti yang dibilang tadi, itu terjadi karena adanya program transmigrasi pemerintah yang membawa penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya, yang menciptakan ketegangan antar kelompok yang berbeda. Nah, pihak dan konfliknya itu adalah, dan isu konfliknya maksudnya itu pihaknya itu adalah komunitas Muslim dan Kristen yang masing-masing memiliki pimpinan dan kelompok yang terorganisir. Nah, isu utamanya itu adalah agama, tentu agama karena ini antara Kristen dan Islam. Nah, perbedaan antara keyakinan mereka yang seringkali menjadi ketegangan. Nah, selanjutnya itu faktor lainnya itu adalah ekonomi. Ya, ekonomi, persaingan terhadap sumber daya. Lalu adalah identitas, yang mana mereka pertikaian antar identitas budaya dan sosial yang berbeda antar kelompok. Lalu adalah keamanan, ketidakamanan yang dihasilkan dari kekerasan dan serangan balasan yang terjadi selama konflik. Baik, selanjutnya yaitu pola penyelesaian konflik sosial. Yang pertama adalah mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang sebagai penengah untuk membantu kedua pihak mencapai kesepakatan tanpa memaksakan keputusan. Nah, contohnya itu seperti seorang tokoh masyarakat yang dimana dia menengahi perselisihan antar warga agar tidak berlanjut ke ranah hukum. Dan yang kedua adalah arbitrase. Arbitrase ini merupakan penyelesaian konflik dengan pihak ketiga yang netral yang bertindak sebagai pemberi keputusan yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Contohnya tuh seperti wasit yang di dalam pertandingan olahraga yang dimana dia memutuskan dan memberikan sanksi atau pelanggaran. Dan yang ketiga adalah adjudikasi. Adjudikasi merupakan penyelesaian konflik yang melalui jalur hukum atau pengadilan, di mana hakim atau lembaga resmi memutuskan sengketa berdasarkan peraturan yang berlaku. Contohnya seperti putusan hakim dalam kasus perceraian yang menentukan hak asuh anak.
Dan yang keempat yaitu kompromi. Kompromi itu di mana kedua belah pihak yang bersengketa saling mengurangi tuntutan untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima bersama. Contohnya itu seperti di mana dua pihak yang berselisih setuju untuk saling memaafkan dan tidak melanjutkan tuntutan hukum. Dan yang kelima adalah konsiliasi. Konsiliasi ini di mana yaitu upaya yang mempertemukan pihak yang berkonflik untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Biasanya difasilitasi oleh pihak ketiga. Contohnya itu seperti di mana ketua RT ini memediasi perselisihan antar warga terkait tentang contohnya seperti penggunaan lahan parkir. Nah, selanjutnya yaitu negosiasi. Negosiasi ini adalah penyelesaian konflik yang secara langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan yang ketujuh adalah penghindaran atau avoidance, yaitu salah satu pihak yang memilih menghindari atau keluar dari konflik karena keterbatasan kekuatan atau alasan lain. Dan yang kedelapan adalah paksaan atau coercion. Nah, salah satu pihak memaksakan kehendaknya kepada pihak lain, biasanya dengan kekuatan fisik atau tekanan psikologis. Nah, jadi pola penyelesaian konflik dapat dipilih sesuai dengan jenis, tingkat, dan konteks konflik dengan tujuan untuk mengembalikan kestabilan sosial dan mencegah disintegrasi masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum